Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahesa Febraditya dengan NIM 21103010007 akan menjelaskan tentang sistem imunitas. Nah, sistem imunitas ini merupakan sel-sel atau jaringan atau organ yang bertanggung jawab atas imunitas organisme atau pertahanan organisme untuk melindungi tubuh dari penyakit atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, di sini saya akan membahas 7 poin. Nah, 7 poin itu apa saja? Yang pertama yaitu istilah dari sistem imun, kedua ada sel dan organ yang ada di sistem imun, terus yang ketiga ini jenis-jenis kekebalan tubuh, terus 4 jenis-jenis mekanisme pertahanan tubuh, kelima ini ada jenis-jenis antibodi, keenam ada cara kerja antibodi, terus yang ketujuh yang terakhir penyakit yang dapat menyerang pada sistem imun. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu istilah dalam sistem imun. Nah, di sini istilahnya ada apa aja? Ada imunologi. Imunologi itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang kekebalan tubuh. Terus selanjutnya ada antibodi. Antibodi ini adalah glikoprotein yang dihasilkan oleh sel B yang berfungsi untuk menghancurkan antigen. Terus yang selanjutnya ada antigen. Antigen ini merupakan protein asing yang masuk ke dalam plasma darah. Terus selanjutnya ada aglutinogen. Aglutinogen ini adalah antigen yang terdapat di dalam darah. Terus selanjutnya ada serum. Serum ini merupakan plasma darah yang sudah dipisahkan dari fibrinogen. Nah, serum ini mengandung protein. Nah, terus autoimun. Autoimun ini penyakit yang terjadi karena sistem imun yang menyerang sel-sel sehat dalam tubuh kita. Nah, terus selanjutnya ada imunodefisiensi atau ini artinya ini ketidakmampuan tubuh dalam memberikan respon imun yang normal. Yang terakhir ada infeksi. Infeksi ini adalah suatu keadaan saat tubuh kita kemasukan antigen yang bersifat patogen atau yang bisa menimbulkan penyakit sehingga menolak antigen tersebut. Nah, terus kita masuk pembahasan yang kedua yaitu sel dan organ yang ada di sistem imun. Nah, sel dan organ yang ada di sistem imun ini dibagi menjadi dua, yaitu ada granulosit dan ada agranulosit. Nah, untuk yang granulosit ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada neutrofil. Neutrofil ini berperan dalam fagositosis. Nah, terus ada eosinofil. Eosinofil ini berperan untuk mengendalikan reaksi alergi melawan parasit multiseluler. Terus yang selanjutnya yang ketiga ini ada basofil. Basofil itu berperan untuk pengeluaran histamin dan reaksi alergi. Terus ada granulosit. Nah, granulosit ini juga dibagi menjadi tiga, yaitu ada monosit atau makrofag, ini berperan pada fagositosis. Nah, selanjutnya ada limfosit B. Ini juga berperan dalam pembentukan antibodi atau imunitas humoral. Terus yang terakhir ini ada limfosit T. Limfosit T ini berperan dalam imunitas seluler. Selanjutnya organ-organ yang berperan dalam kekebalan tubuh, kekebalan tubuh manusia ya. Yang pertama itu ada hati. Nah, hati ini tempat untuk pembentukan limfosit selama pertengahan kehidupan janin. Terus kedua yaitu sumsum tulang belakang atau tempat pembentukan leukosit. Ketiga itu ada timus. Nah, timus ini tempat untuk pematangan sel limfosit T. Nah, sedangkan yang nomor 4 jaringan limfo. Nah, ini limfo ini adalah kelenjar limfa, timus dan tonsil atau tempat akumulasi limfosit. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 3. Nomor 3 ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kekebalan tubuh. Nah, jenis-jenis kekebalan tubuh ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif buatan. Nah, di sini kekebalan aktif ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada alami, buatan, dan pasif. Nah, alami ini sendiri, ini ketika sudah terpapar penyakit, maka tubuh kita akan menginduksi sel plasma. Nah, sedangkan yang buatan itu tubuh kita dibuat untuk menghasilkan antibodi. Terus yang pasif, nah pasif ini tubuh kita tuh tidak bisa menghasilkan antibodi atau bukan dari
asli dari tubuh kita gitu. Nah, pasif sendiri ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada pasif alami dan ada pasif buatan. Nah, untuk pasif alami sendiri ini biasanya pada saat pemberian ASI. Terus yang buatan itu diberikan antibodi dari luar tubuh kita atau bukan dari tubuh kita. Nah, misalnya itu seperti serum tetanus. Nah, untuk selanjutnya itu nomor 4, jenis-jenis mekanisme pertahanan tubuh. Nah, di sini dibagi menjadi dua, ada non-spesifik atau sistem imun bawaan dan ada spesifik atau sistem imun adaptif. Nah, untuk yang non-spesifik ini atau sistem imun bawaan itu tidak bisa membedakan patogen atau mikroorganisme yang satu dengan yang lain. Nah, di sini non-spesifik dibagi menjadi dua, yaitu ada internal dan ada eksternal. Di sini internal sendiri ini yaitu bagiannya dari sel fagosit. Terus untuk yang eksternal ada kulit, membran mukosa dan rambut. Sedangkan untuk yang spesifik atau sistem imun adaptif, nah ini sudah dapat mengenali patogen yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Maaf ini salah ketik ya. Setelah mengenali patogen masuk ke tubuh kita, terus itu menghancurkan. Nah, kita lanjut yang kelima. Nah, di sini jenis-jenis antibodi. Di sini jenisnya itu ada 5. Yang pertama itu ada IgG, IgA, IgM, IgE, dan IgD. Nah, untuk yang IgD di sini antibodi yang terbanyak sekitar 75 sampai 85%. Nah, sedangkan molekulnya paling kecil yang untuk yang IgG. Nah, ini dapat yang paling kecil untuk molekulnya. Terus yang kedua yaitu IgA. Nah, IgA sendiri ini antibodinya tuh sekitar 10 sampai 15% dapat mengaglutaminasi kuman. Nah, kumannya ini terdapat di bagian tubuh yang diselimuti lendir. Sedangkan IgM sendiri ini memiliki molekul yang terbesar daripada antibodi yang lainnya. Nah, sedangkan untuk IgE sendiri ini terdapat di paru-paru yang diselimuti oleh lendir. Nah, sedangkan yang terakhir yang IgD. Nah, IgD sendiri ini sebuah antibodi yang jumlahnya paling sedikit, sekitar 1%. Selanjutnya kita bahas nomor 6 yaitu cara kerja antibodi. Cara kerja antibodi ini ada 4 ya. Yang pertama aglutinasi, terus presipitasi atau pengendapan, ketiga yaitu antitoksin atau netralisasi, yang keempat itu ada fiksasi komplement atau lisis. Untuk yang pertama yaitu aglutinasi. Nah, aglutinasi ini terjadi apabila molekul antibodi itu mempunyai 2 atau lebih tempat pengikatan antigen. Nah, sehingga antigen dapat dinetralkan, kemudian diopsonisasi, kemudian difagositkan. Nah, yang kedua yaitu presipitasi atau pengendapan. Nah, di sini ini merupakan pengikat silang. Jadi molekul-molekul yang ada yang terlalu dalam ini dapat diendapkan dan dibuang melalui fagositosis. Terus yang ketiga ini antitoksin atau netralisasi. Nah, caranya itu dengan mengikat antigen supaya aktivitas dari antigen ini itu dapat terhambat atau menetralkan racun. Yang terakhir yaitu fiksasi komplement atau lisis. Nah, untuk pengikatnya ini yang merupakan rentetan molekul. Jadi protein yang di mana komplement ini dia tuh bisa terjadi karena adanya infeksi. Nah, kita bahas untuk yang terakhir yaitu penyakit-penyakit yang dapat menyerang pada sistem imun. Nah, di sini ada 2 ya, yaitu autoimun yang pertama sama imunodefisiensi. Nah, autoimun itu apa sih? Nah, autoimun itu penyakit yang terjadi karena antibodi itu menyerang sel-sel atau jaringan sehat pada tubuh kita sendiri. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu rematik itu menyerang pada antibodi yang menyerang persendian. Seperti itu. Terus imunodefisiensi. Nah, suatu ketidakmampuan tubuh untuk
untuk merespon imun. Biasanya ini disebabkan oleh penyakit seperti HIV/AIDS seperti itu. Nah, baik. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.